Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cecep SH Channel. Dan kali ini saya akan membahas masalah seorang pria yang tega menusuk 3 bocah laki-laki yang sedang bermain. Dikarenakan si ketiga anak ini mengejek si pria ini dengan kata-kata kudis, dan terkadang juga mereka memanggil si pria ini dengan sebutan ataupun dengan ejekan orang gila. Dan mungkin si laki-laki ini emosi, dan kemudian dia membawa sebilah pisau dari rumahnya, kemudian dengan membabi buta menusuk ketiga anak tersebut. Pemirsa, 3 orang anak di Medan ditusuk seorang pria. 2 dari 3 bocah kakak beradik tersebut meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit. Lalu bagaimana situasinya saat ini di lokasi? Sudah ada rekan kami di sana, Wanasari. Selamat pagi, Wanasari. Bagaimana dengan kondisi terkini di sana? Selamat pagi Ginka dan pemirsa. Beberapa saat yang lalu 2 dari 3 korban ini baru saja tiba di rumah duka, dan saat ini rumah duka persisnya di Gang Dahlia 7 Percut Setuan Deli Serdang ini sudah mulai ramai didatangi keluarga maupun kerabat orang tua korban begitu. Dan peristiwa ini sangat... Apa yang dibilang anak-anak itu sampai abang emosi, bang? Orang itu 3-3-nya ngintip dari bawah jemuran sambil manggil aku, kudis katanya. Itu kira-kira disuruh sama orang tuanya enggak? Selama ini Pak, sering-sering lah orang itu anaknya manggil aku kadang, oh, orang gila, awas ada orang gila di depan rumah katanya, tapi orang tuanya bukannya menegur anaknya. Jadi nggak menyesal kok? Menyesal nggak kok? Enggak Pak. Nggak nyesal? Enggak. Udah tiga itu kok, kami nggak menyesal kok anak-anak itu? Enggak Pak. Enggak? Enggak. Kenapa nggak nyesal kok? Malah karena enggak dapatnya orang tuanya tadi. Iya? Iya Pak. Jadi yang misalnya mau apa kan orang tuanya rupanya tadi? Sama orangnya itulah semua Pak. Iya. Yang terakhir tadi makanya aku bukan karena dendam Pak, karena terus orang itu macam sepele kali nengokku, karena aku nggak bisa kerja Pak. Sedikit ngintip dari bawah jemurannya, dipanggil aku kudis sambil ketawa orang itu. Tadilah Pak, nggak bisa saya kendalikan emosi saya, langsung saya ambil pisau dari dapur. Jadi nggak ada lagi nyesal lah ya, puas lah? Iya Pak. Puas kalau kayak gitu kan? Kau rasa kayak mana sekarang? Nyesal nggak kalau perbuatan itu? Enggak Pak. Nggak nyesal kok? Enggak Pak. Puas? Iya Pak. Satu versi yang kami temukan bahwasannya sudah hampir setahun beliau ini diejek orang gila. Kemudian terakhir sekali di hari Senin sambil melihat gaya orang mengejek itu sambil ngomong kudis ketiga korban ini, sehingga beliau nggak tahu kenapa di hari itu sebelum kejadian itu beliau pancing emosinya, dan sebelumnya belum bisa menahan emosinya. Kemudian karena sudah tidak tertahan emosi, beliau jam lebih kurang setengah 10 itu mengambil pisau dapur, sementara korban itu ada di depan rumahnya. Ya langsung, mohon maaf ini anak-anak ya, nggak perlu kita sampaikan secara rinci, tapi yang jelas terjadilah penikaman. Ya langsung ketiga anak mengalami kritis dan dibawa ke rumah sakit. Sudah dendam banget sama kita. Dari dulu pun juga ditutup di sini, aku atas macam. Jadi bilanglah sama anakku ini, Azriel mau masuk sekolah jam 11, karena aku melakukan itu. Bilanglah sama Nathan, penyampaianku ini sama Nathan. Nah jadi saya sampaikan sama Nathan, Bang, tembok rumahnya, jangan main api, jangan keluar, ya, jangan jangan. Nanti kamu diapa-apain sama Sudi orang depan bilang itu. Ya, nah, antarlah Azriel sekolah.
kunci rumah sebelum kuantar. Dia masih duduk di situ, Pak. Kursi dia duduk di situ, ditengoknya saya terus gigi, dan dia sudah ada rencana lah itu. Nah, kuantar lah Jeriel. Ingat nak, jangan keluar-keluar ya. Nah, gitu. Setelah kuantar aja ya, mungkin selang, kalau menurut secara batin saya pribadi Pak, 2 atau 3 menit akan keluar. Setelah akan keluar mau jajan adik ini. Ikutlah adiknya yang 3 dan 4 yang sudah meninggal dunia, ikutlah sama Nathan keluar. Tapi yang 2 ini yang meninggal duduk tenang, canda tawa bareng di situ. Anak kecil kan, di situ. Jadi Nathan sudah beli jajan di kedai sebelah. Di situ dia sudah mengambil pisau, sudah merencanakan untuk melakukan pembunuhan itu. Sampai mungkin tidak bersalah dendam atau sudah ada setan yang merasuki jiwa dia. Dia ambil pisau, jadi sudah direncanakan dia itu karena udah gigit. Dikejar-kejarnya lah si Nathan sampai memohon anak pantu, memohon dia bilang jangan, tolong abang guru, jangan abang guru, apa saya abang guru, begitu dia Pak. Terpaksa dia menekat dan menunjukkan pisau ini ke tubuh dia. Setelah itu, kalau menurut pandangan batin saya, setelah dia pulang menikam si Nathan, sudah situasi tepar di situ. Karena dia lihat anakku 2 yang meninggal, 2 ini yang nggak bersalah, masih anaknya nggak tahu dosa. Di situ ditikam 2-2, keluarlah ususnya 3-3. Yang kecil udah sekarat Pak. Nah, pada saat itu saya sudah terakhir, saya ada orderan offline, kebetulan saya nganterin itu, saya lihat juga Rudi itu masih naik sepeda. Dengan saya lihat situasinya panik, jalan semua sembrono gitu dari simpang M sama 3 itu. Ini anak kenapa? Kok kayak gini naik sepeda nggak biasanya? Nah, terus saya jalan aja dengan santai, dia nggak tahu saya mobil itu saya. Nah, begitu saya sudah lewat pintu temu, masuklah kabar duka dari tetangga nama Fernando Sumarmata. Dek, kamu di mana? Aku antar sewa Bang. Kenapa Bang? Boleh pulang kan? Kenapa Bang? Langsung pokoknya aja Bang. Anak kita kecelakaan. Siapa yang kecelakaan Bang? Gak bisa aku jawab. Pulanglah secepatnya. Saya putar lah, kan saya turunkan suara saya. Saya putar, rupanya udah situasi anak udah parah banget, dia harus susu. Baik, dari kejadian itu kita menjadi sebuah pelajaran bagi kita, terutama bagi orang tua ya. Lebih baiknya kita untuk memberikan sikap yang baik, untuk mengarahkan anak kita untuk tidak mengejek orang lain. Dan sebenci-bencinya kita kepada orang lain, tidaklah kita menunjukkan sikap benci kita di depan anak-anak kita, apalagi mengajarkan untuk mengejek orang lain yang kita benci kepada anak-anak kita. Oke, itu video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.